Selamat pagi, salam kasih damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Donatila dari PKK 5 semester 1. Pada kali ini saya akan membacakan tugas ilmu sosial dasar, yaitu pemahaman tentang ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar merupakan suatu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan, namun jika untuk mengingat terlalu sulit bisa diambil intinya saja. Diharapkan ilmu sosial dasar dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kehidupan dari manusia. Dalam kebudayaan, ilmu sosial dasar semata-mata sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai sosial dan budaya, baik yang menyangkut orang lain, alam sekitarnya, maupun yang menyangkut dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ilmu sosial dasar diharapkan dapat mengusahakan penajaman kepekaan seseorang terhadap lingkungan sosial dan budaya, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan kebudayaan, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Para akademisi diharapkan dapat lebih lancar dalam kemampuan berkomunikasi. Ilmu sosial dasar termasuk ke dalam ilmu sosial dan kelompok pengetahuan budaya. Maka metode yang digunakan dalam pendekatannya yaitu menggunakan metode pendekatan gabungan. Artinya, pendekatan terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi dalam kelompok sosialnya. Di sisi lain juga, pendekatan kepada manusia sebagai makhluk budaya dan kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai makhluk individu tidak akan mampu dan tidak akan bisa hidup sendiri. Dan juga seorang makhluk individu tidak akan berkembang apabila tidak hidup dengan individu manusia yang lain. Dengan kata lain yaitu manusia harus hidup bermasyarakat. Maksudnya adalah hidup saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. Untuk memahami ilmu sosial dasar, termasuk kelompok ilmu pengetahuan sosial dan budaya, yang mana perlu dipahami lebih dahulu pengelompokan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada tersebut. Ada 3 kelompok ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, ilmu alamiah. Kelompok alamiah ini memiliki tujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat di dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu maka digunakan metode ilmiah. Caranya adalah menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu sendiri. Kemudian dibuatlah analisis dengan tujuan untuk menentukan suatu kualitas. Kemudian hasil analisis tersebut digeneralisasikan, yang termasuk kelompok ilmu alamiah antara lain adalah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Yang kedua, kelompok ilmu sosial. Kelompok ilmu sosial bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu maka digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu alamiah. Keteraturan dalam hubungan antar manusia dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang termasuk kelompok ilmu sosial antara lain adalah ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikolog, antropologi, sosial, dan sosiologi hukum. Yang ketiga yaitu kelompok pengetahuan budaya, bertujuan untuk memahami dan mencari arti dari kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal tersebut maka digunakan metode pengungkapan peristiwa dan pernyataan yang bersifat unik kemudian diberi arti. Peristiwa dan pernyataan ini pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak bersangkutan dengan metode ilmiah. Oleh karena itu, metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan gabungan. Ilmu sosial dasar memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial kepada seseorang. Yang diharapkan dari ilmu sosial dasar yaitu harus cepat tanggap serta mampu menghadapi dan memberi alternatif pemecahan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Dengan pengetahuan yang didapat melalui ilmu sosial dasar, seseorang juga diharapkan untuk mampu mengorientasikan diri sendiri berkat penghayatan akan arah perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Setelah mengorientasikan diri secara mantap, setidaknya seseorang tersebut
harus mampu mengetahui ke arah mana pemecahan jalan keluar suatu masalah harus ditempuh. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya ilmu sosial dasar sebagai mata kuliah dasar umum di setiap perguruan tinggi negeri khususnya, bukan berarti pengantar-pengantar ilmu sosial dasar harus hilang dari perguruan tinggi. Pengantar-pengantar ilmu-ilmu sosial harus diperhatikan dan dipertahankan sebab ilmu sosial dasar ini memiliki misi memberikan pengetahuan teori ilmiah pada ilmu tertentu. Demikian juga dapat disimpulkan bahwa antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu sosial dasar tidak dapat dibeda-bedakan dengan prinsip yang sepanjangannya menyangkut konsep-konsep dasar atau pengetahuan dasar mengenai ilmu-ilmu sosial. Perbedaan itu terjadi pada pendekatan bidang pendidikan saja, di mana ilmu-ilmu sosial dasar bersumber pada konsep-konsep dasar ilmu sosial yang sudah terintegrasi. Di sisi lain, pengantar ilmu sosial dasar disajikan dalam rangka pendalaman ilmu-ilmu sosial itu secara teori yang mencakup ruang lingkup, metode, dan sistematikanya. Latar belakang diberikannya ilmu sosial dasar dimulai dari banyaknya kritik-kritik yang ditujukan pada sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi oleh para sarjana pendidikan, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada bidang ilmu sosial dasar, budaya, dan peradaban manusia memiliki prinsip keilmuan tersendiri. Pada bidang ilmu-ilmu sosial berpegang pada prinsip teguh, tata nilai, norma, dan sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar juga merupakan ilmu yang mempelajari sosial dan budaya atau akal budi yang mendasar dari dalam diri manusia dan belum mencakup sebagian besar aplikasi kehidupan secara spesifik dan mendalam seperti seni, sistem ekonomi, atau lain sebagainya. Ilmu sosial dasar membantu perkembangan wawasan, penalaran, dan kepribadian seseorang agar dapat mampu untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan membentuk ciri-ciri kepribadian yang mengharapkan suatu hal yang lebih baik, khususnya yang berkenaan kepada sikap serta tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lain. Manusia merupakan makhluk yang bisa berpikir dengan akal budi yang telah diberikan oleh Tuhan. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, artinya berpikir. Sebagai manusia, makhluk yang berpikir juga dibekali dengan rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk mengenal, memahami, serta menjelaskan gejala-gejala alam sosial yang terjadi. Selain itu, manusia sebagai makhluk yang berpikir harus berusaha untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, hingga manusia dapat mengumpulkan pengetahuan yang lebih banyak atau lebih luas. Umumnya, pengetahuan seseorang tentang sesuatu dimulai dari adanya suatu rangsangan dari objek, kemudian rangsangan tersebut menimbulkan rasa ingin tahu yang mendorong seseorang untuk melihat, menyaksikan, mengamati, mengalami, dan lain sebagainya. Demikian materi singkat tentang pemahaman ilmu sosial budaya dasar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan shalom.